Gini ya, kalau menurutku ya, escape itu menurutku adalah sesuatu yang memang menarik dan kita bisa bahas dalam banyak segi segi angle ya bahasannya. Pertama, kalau kita lihat nih, yang nonton ini pasti ada banyak juga nonton di komputer. Benar. Coba perhatikan tombol escape. Itu masih bagus atau enggak? Fotoin. Nanti kirim ke Instagramnya Raymond ya gitu kan. Bener, boleh. Kalau gamer pasti WASD-nya yang kotor. Oh, ASD yang kotor WASD, ya? Sama WASD, panah-panah itu ya? Sama panah-panah sama spacebar. Tapi escape nggak ada? Escape bersih selalu. Escape bersih. Nah, kita tuh menurut kita gini. Pertama ya, kalau ada pilihan A atau B, emang kita harus pilih A atau B? Nah itu. Bener. Harusnya kan enggak kan ya? Maka kita bisa aja pilih escape. Pilih escape. Pilih escape, itu yang pertama. Yang kedua, lu tau nggak? Escape ini ngeri loh. Karena escape ini adalah kerjaannya para nabi. Serius? Serius. Bukan yang meningkatkan taraf berpikir. Nah, meningkatkan taraf berpikir tuh dimulai dengan escape. Gimana? Coba lihat ya. Pertama, Nabi Muhammad. Yang paling top ya tentu ya. Langsung yang paling top. Nabi Muhammad itu ngeliat kerusakan yang nggak pernah terjadi di zaman yang lain. Dan lu tahu, kita awali dulu dari ini ya, tahun terburuk dalam sejarah dunia. Ada ya itu? Ada. Tahun terburuk dalam sejarah dunia tuh 536. Semua orang udah sepakat. Karena pada saat itu untuk sekitar 70 tahun, 50 sampai 70 tahun ke depan, bumi itu benar-benar paceklik. Gara-gara ada gunung meletus di mana-mana. Paceklik itu apa? Paceklik itu gue ada bahasa-bahasa yang harus bukan kemarau panjang. Paceklik itu crop berhenti berproduksi. Oh, berarti sampai di tahap famine lah. Famine. Ya? Orang nggak bisa makan banget. gitu. Benar. Karena parah bangetnya gini, gunung meletus di mana-mana, mendung sehingga kemudian ngalangin cahaya matahari. Akhirnya seluruh dunia itu benar-benar gagal panen semua. Dan orang-orang hampir nggak pernah ngelihat sinar matahari dalam kemudian beberapa bulan ke depan. 536 itu adalah tahun terburuk dalam sejarah dunia, lanjut 50 sampai 70 tahun. Lebih gelap daripada sekarang berarti. Jauh, tahun terburuk dalam sejarah manusia. Bayangin kalau manusia sudah dari misalnya berapa ratus ribu tahun yang lalu, ini tahun terburuknya adalah 536. Dan tebak, kapan Rasulullah lahir? Sekitar sana. Tahun gajah. Oh iya, gue ingat itu di Tiba ya. Di Tiba, betul. Nah, jadi tahun gajah 570. Jadi Rasulullah itu lahir, dia melihat dari segi fisik dan mental kerusakannya parah banget. Parah banget. Ada orang ngubur anaknya sendiri. Ngubur anaknya sendiri. Karena dia nggak mau punya anak selain laki-laki. Dia malu kalau punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, lu kebayang nggak sih? Aku sebagai seorang ayah punya anak perempuan, jelas aku lebih peduli daripada anak laki-laki dong. Itu benar. Tapi zaman dulu kan dilihatnya sebagai beban mungkin ya. Beban. Dikubur hidup-hidup, bro. Hidup-hidup dikubur. Itu tradisinya orang-orang Arab pada saat itu. Nah, tidak radikal hanya itu, radikal. Punya istri bisa 40 sampai 100. Lu bisa bayangin gak sih? Kalau contoh ya, ini simulasi ya. Simulasi, walaupun aku gak akan. Aku nikah umur 20 tahun, setiap tahun aku nikah satu istri. 60 tahun aku punya istri yang bervariasi antara umur 60 sampai umur kayak koleksi sih, bisa dipajang gitu kan. Nah, ketika seorang Arab mati yang punya istri banyak, istrinya diwariskan. Emang gitu konsepnya dulu? Benar, konsepnya gitu. Lu bayangin aja, kerusakan apa lagi? Riba merajalela. Segala macam, kemudian orang-orang yang budak lahir hitam, apes. Karena dia bakal jadi budak kan gitu kan ya. Dia lahir kemudian punya nasab bagus, dia langsung tiba-tiba jadi tinggi. Apalagi kalau dia anak. Dulu ada masalah pejabat juga nggak? Ada. Ada. Tapi apapun yang Anda temukan sekarang masalah-masalah ada di masa Rasulullah SAW. Ada juga orang yang nyulap tuh dari bukan bensin waktu itu ya. Bukan bensin. Oh iya. 90 ke 92 gitu kan, duanya dari mana gitu. Nah betul. Nah ada juga tuh model-model kayak gitu. Nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Escape. Beliau naik ke Gua Hira. Untuk escape dari semua itu, karena kalau kita tidak escape, kita nggak akan pernah lihat lebih terang dan lihat lebih jelas. Itu kan kayak perspektifnya, kita nggak bisa nge-solve masalahnya kalau kita bias banget ada di dalam semua permasalahan itu. Kan kita harus punya perspektif yang kalau bahasanya tuh non-partisan, non-bias gitu. Kita harus lihat dari luar, benar-benar cari solusinya, jadi dia escape. Dan berapa lama Rasul escape? Itu lebih daripada setahun. Oh ya? Rasulullah escape, lihat dari atas, benar-benar literally dari atas, dia bisa ngelihat Mekah seluruhnya dari Hira itu. Lalu kemudian dia ngelihat dari segi kemudian makna, apa sih yang menjadi permasalahan ini sebenarnya. Dan hasil dari escape itu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah.
Bacalah, itu adalah awal daripada mencerdaskan umat. Berarti kabur aja dulu tuh nggak salah. Nggak salah. Karena nabi-nabi banyak kabur juga. Iya. Bener. Itu baru satu kan? Iya. Dua, lu tahu Nabi Musa? Musa pernah kabur. Oke. Escape. Bener, escape. Ceritanya dia kan ini habis podcast ini sih menurut gue escape room naik nih pendapatannya. Oh, iya. Nanti ada orang bikin escape room ya. Musa orang istana, tapi tidak mau memanfaatkan fasilitas bapaknya. Benar. Jadi kita ngomong siapa? Ini kayaknya kebalikan. Iya kan ya. Nah, Musa tidak mau memanfaatkan fasilitas bapaknya dan dia tahu bahwasanya dia punya purpose. Tapi ketika dia lagi jalanin purpose dan prinsipnya bahwasanya dia paling nggak suka ada orang terzolimi. Jadi Musa itu orang yang nggak pernah bisa diam dan akan selalu ngamuk ketika terjadi sesuatu kezoliman. Pernah terjadi ada dua orang berantem antara the have sama kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip ya minority. Lalu ketika dia berantem nih dua orang dipisah. Cuma karena saking kuat, berhenti jangan berantem, satunya mati. Cuma pisahin doang. Ketika mati, dia dianggap jadi pembunuh. Apa yang dia lakukan? Dia diinformasikan sama orang dalam, kamu jangan di sini dulu deh. Kamu pergi dari sini dulu, karena kamu serve a bigger purpose dalam hidup kamu. Escape. Dia pergi ke Madian. Kan pemimpin kita juga sempat escape ke Yordania kalau nggak salah. Kalau itu bukan Musa kayaknya ya. Karena itu lain-lain lagi. Beda, itu lain lagi. Berarti kabur itu adalah termasuk salah satu bagian budaya para nabi. Dan gak hanya Nabi Musa, gak hanya Nabi Muhammad. Hampir semua nabi dikasih waktu untuk escape. Dengan tujuan untuk menaikkan taraf berpikir dulu. Karena sebelum taraf berpikir naik, dia harus escape.